Senang berjumpa kembali dengan saudara. Saya Agus Vianus. Kita masih melanjutkan seri pengajaran mengenai All About Lie, dan pada video yang kedua ini kita akan membahas 4 tipe orang yang berbohong. Nah, pada tipe yang pertama, itu kita akan berjumpa dengan orang yang berbohong sesekali. Orang ini tidak terus-menerus berbohong, tapi dia berbohong pada momen-momen tertentu atau pada keadaan-keadaan tertentu. Misalkan dia dalam kondisi terjepit, untuk melindungi dirinya, dia berbohong. Nah, kemudian dia dalam satu kondisi tertentu untuk melindungi orang lain atau kelompok lain atau pihak lain, dia berbohong. Atau dia dalam keadaan tekanan, tertekan, ya dalam keadaan ancaman, kemudian dia berbohong. Pembohong ini, tipe yang pertama ini adalah orang yang berbohong sesekali. Tipe yang kedua ini adalah orang yang berbohong berkali-kali. Jadi yang pertama itu berbohong sesekali dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua ini berbohong berkali-kali. Hampir menjadi sebuah kebiasaan, tapi belum. Ya, dia sering berbohong, berbohong berkali-kali. Kalau saudara punya relasi dengan tipikal orang tipe kedua ini, saudara akan tahu apa yang saya maksudkan. Dia berbohong berkali-kali. Sedangkan tipe orang yang berbohong ketiga adalah orang yang sudah merasa berbohong itu adalah bagian dari sifatnya atau secara alami. Jadi ketika dia sedang menyampaikan kata-kata bohong, dia tidak merasa tertuduh karena dia sudah merasa itu menjadi bagian dari dalam dirinya. Nah, orang seperti ini itu menerima kebiasaan berbohong menjadi bagian dalam diri orang tersebut. Itu menerima kebiasaan berbohong menjadi bagian dalam diri orang tersebut. Mungkin saudara bertanya, apakah ada? Oh, banyak, saudara. Bahkan mungkin orang-orang ini tidak merasakan hal seperti itu. Tapi orang yang berelasi, orang yang berkomunikasi dengan dia, orang yang mengenal dia, mungkin orang ini tahu. Nah, orang-orang seperti ini hadir di tengah-tengah masyarakat. Dia berbohong karena itu menjadi bagian dari sifat alaminya. Sedangkan tipe yang keempat adalah seorang yang berbohong atau pembohong secara profesional. Dia berbohong untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalkan tujuan untuk bisnis, tujuan untuk menggait pelanggan. Kalau dia bagian marketing, dia bisa menambah-nambahi fakta, keunggulan dari produk yang dijualnya atau yang ditawarkannya, jasa yang ditawarkannya, sehingga untuk calon pembeli, calon konsumen itu bisa terpikat. Ya, ini pembohongan-pembohongan yang dilakukan dalam dunia bisnis, ya, dan orang-orang ini melakukannya untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, tujuan-tujuan profesional, ya, seperti usaha dagangnya supaya meningkat, penjualannya supaya mencapai target, dan sebagainya. Ini adalah tipe pembohong yang profesional, yang dia tidak hanya mau berbohong untuk melindungi diri, tapi ada tujuan-tujuan profitnya, tujuan-tujuan benefitnya. Ya, ada keuntungan materi, ada keuntungan non-materi. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa ada 4 tipe orang yang berbohong. Kalau Bapak, Ibu, Saudara, atau kamu pernah berbohong, jangan sampai kita masuk di level yang semakin hari semakin berat, semakin hari semakin parah dalam kondisi berbohong. Karena berbohong itu selalu
menghasilkan sebuah dampak yang negatif, ya. Nanti di video yang keempat saya akan membahas tentang dampak-dampak negatif dari sebuah kebohongan. Namun sebelum sampai di video yang keempat, kita akan melihat video yang ketiga, yaitu reaksi bagaimana seseorang yang kebohongannya itu nyaris terbongkar. Apa yang akan mereka lakukan. Ini sangat menarik, oleh sebab itu ikuti terus seri pengajaran All About Lie ini dan juga video-video yang ada di channel Agus Vianus, dan pastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan kamu sudah mensubscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat. Sampai berjumpa di video yang berikutnya.